Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Misawanda. Saya akan mempresentasikan aspek hukum dari beberapa pertemuan. Hukum pajak. Hukum pajak. Hukum pajak adalah suatu perkumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai membayar pajak. Hukum pajak memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas, baik untuk negara selaku pemungut pajak maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Sebagai para negara hukum, maka segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk undang-undang, berarti pajak bukan perampasan hak atau kekayaan rakyat, karena sudah disetujui oleh para wakil rakyat di DPR. Juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran sukarela oleh karena pajak mengandung kewajiban bagi rakyat untuk mematuhinya, dan bila tidak dipatuhi maka dapat dikenakan sanksi. Subjek dan objek pajak. Pajak penghasilan atau PPh. Subjek PPh. Subjek PPh menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi subjek adalah: 1. Orang pribadi. 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. 3. Badak dalam kurung seperti PT, CV, BUMN, firma, koperasi, dan dana pensiun, yayasan, dan bentuk badan lainnya. 4. Bentuk usaha tetap. Subjek terdiri dari dua subjek, yaitu subjek pajak dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri salah satunya badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Luar negeri salah satunya orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Hukum konsumen. Hukum konsumen. Permasalahan konsumen selalu merupakan hal yang aktual untuk dipersoalkan dan didebatkan. Masalah konsumen adalah masalah manusia yang tentunya juga berhubungan dengan kesehatan manusia dan tidak lepas dari unsur di luar kesehatan, antara lain unsur keagamaan. Sesungguhnya masalah pelanggaran hak-hak konsumen di Indonesia sudah terlalu banyak terjadi, tetapi sebagian besar masyarakat membiarkan kasus yang menimpanya dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Alasan yang paling sering dijumpai adalah tidak mau repot atau khawatir urusan jadi besar dan bertele-tele, dan tidak mau berurusan dengan polisi. Dalam banyak kasus terlihat bahwa pelaku bisnis seringkali tidak memperdulikan bahwa pabriknya telah mencemari lingkungan atau produknya ternyata mengakibatkan penyakit bagi konsumen. Hak dan kewajiban konsumen produsen. Hukum khususnya hukum ekonomi mempunyai tugas untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pengusaha, masyarakat, dan pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK secara tegas menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi nasional pada era globalisasi harus mampu menghasilkan aneka barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat menjadi sarana penting kesejahteraan rakyat dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Sengketa konsumen dan peranan pengadilan. Perbedaan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha mengakibatkan kemungkinan terjadinya sengketa konsumen cukup besar. Jika ada keluhan terhadap produknya, pelaku usaha akan mengupayakan penyelesaian tutup.
sedangkan konsumen berkepentingan agar penyelesaian dilakukan lewat saluran umum supaya tuntas. Penyelesaian sengketa melalui BPSK. Untuk menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis dengan jumlah anggota berjumlah ganjil terdiri dari sedikitnya 3 orang yang mewakili semua unsur dan dibantu seorang panitera. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Walaupun keputusan yang dijatuhkan majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Namun demikian, para pihak yang tidak setuju atas keputusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri untuk diputus dalam waktu 21 hari dengan waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. Hanya itu yang bisa saya presentasikan. Maaf bila ada salah-salah kata.